I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Saya rasa ada baiknya jika kita kadang-kadang berjalan-jalan tanpa mempunyai tujuan atau rencana tertentu di dalam pikiran kita. Tetapi ketika Anda memiliki suatu sasaran khusus, biasanya lebih baik jika Anda memiliki peta, rencana, atau rute untuk diikuti. Seri pelajaran ini diberi judul Membangun Teologi Anda. Mencapai kesimpulan yang sehat ketika kita membangun teologi begitu penting, sehingga kita harus memiliki rencana untuk mencapai sasaran itu. Maka dalam seri pelajaran ini, kita akan menyelidiki beberapa pedoman yang mendasar dan hakiki yang harus kita ikuti untuk membangun suatu teologi Kristen yang bertanggung jawab. Pelajaran pertama ini diberi judul, Apakah Pengertian dari Teologi? Dan jawaban kami bagi pertanyaan ini akan menunjuk kepada strategi untuk mempelajari teologi yang telah bermanfaat bagi gereja di masa lalu dan yang harus kita ikuti di masa kini. Untuk menyelidiki strategi ini, pelajaran kita akan dibagi ke dalam 3 bagian utama. Pertama, kita akan melihat definisi teologi. Kedua, kita akan menyelidiki sasaran teologi. Dan ketiga, kita akan menyentuh berbagai topik dalam teologi. Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa maksudnya ketika kita memakai istilah teologi. Ketika kita mencermati topik ini, kita akan menyentuh 3 hal. Pertama, kita akan melihat beberapa definisi khas yang ditawarkan oleh 4 teolog. Kedua, kita akan memaparkan beberapa kecenderungan atau perspektif dari definisi-definisi ini. Dan ketiga, kita akan mengevaluasi berbagai kecenderungan ini. Mari kita tinjau beberapa cara yang digunakan oleh para teolog untuk mendefinisikan teologi. Menurut surat Roma pasal 1, terdapat pengertian yang sangat penting bahwa semua manusia berteologi seumur hidup mereka. Bahkan orang-orang yang tidak percaya diperhadapkan dengan wahyu umum yang mengarahkan mereka untuk merenungkan tentang Allah dan tuntutan-tuntutannya yang adil dalam satu atau lain cara, meskipun kadang-kadang mereka tidak menyadarinya. Dan orang-orang percaya, apapun pengakuan iman mereka, menghabiskan banyak waktu mereka untuk berpikir tentang Allah. Ketika kita memulai studi ini, kita ingin berfokus kepada teologi sebagai tugas yang lebih bersifat formal, yaitu tugas yang dilakukan oleh orang yang membuat suatu usaha yang terpadu dan dibekali dengan pengetahuan yang luas tentang satu disiplin studi tertentu. Umat Kristen dan non-Kristen telah mendefinisikan disiplin teologi formal dengan cara yang tidak terhitung banyaknya. Tetapi, sambil kita mulai berdiskusi tentang studi teologi formal, kita akan membatasi fokus kita pada 4 teolog Kristen yang sangat dihormati, yang telah menyediakan bagi kita beberapa orientasi yang cukup membantu. Mari kita mempertimbangkan definisi yang terdapat dalam tulisan-tulisan dari Thomas Aquinas, Charles Hodge, William Ames, dan teolog kontemporer John Frame. Pertama, teolog Katolik Roma yang terkenal, Thomas Aquinas, mewakili definisi teologi yang sangat tradisional. Pandangannya bertumbuh dari praktek para teolog sebelum dia, dan mereka terus mempengaruhi banyak cabang gereja masa kini. Dalam buku pertama bab ke-1 bagian 7 dari Summa Theologica, karangannya yang terkenal, Aquinas menyebut teologi sebagai doktrin sakral, dan mendefinisikannya seperti ini. Suatu sains terpadu di mana semua unsurnya dibahas di bawah aspek Allah, entah karena hal-hal tersebut berbicara tentang Allah itu sendiri, atau karena hal-hal tersebut merujuk kepada Allah. Definisi ini biasanya terasa cukup nyaman bagi para mahasiswa teologi, dan cukup masuk akal bagi kebanyakan dari kita. Di dalamnya terkandung 2 dimensi penting,
yang patut menerima perhatian khusus kita. Pertama, Aquinas mendefinisikan teologi sebagai sains. Tentunya ia tidak memaksudkan sains dalam artian modern untuk istilah itu, tetapi sains dalam artian lebih luas, yaitu pengejaran intelektual atau akademis. Dalam artian ini, teologi adalah tugas akademis dengan sasaran yang agak spesifik. Definisi Aquinas menunjukkan bahwa sebagaimana beberapa orang mempelajari biologi, psikologi, hukum atau sejarah, ada orang-orang lain yang mengejar teologi sebagai suatu disiplin akademis. Konsep teologi ini terutama diwujudkan melalui berbagai jenis perhatian dan kegiatan yang umumnya dihubungkan dengan studi akademis. Tugas teolog yang utama adalah berpikir, mengajar, atau menulis tentang berbagai doktrin atau konsep teologis. Memang, tentunya Aquinas tidak percaya bahwa teologi harus tetap menjadi tugas akademis. Melainkan, teologi harus mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan Kristen. Sementara kita melihat definisi Aquinas tentang teologi, kita juga melihat dimensi kedua yang penting. Bagi Aquinas, teologi paling tidak memiliki dua tingkatan. Di satu pihak, para teolog membahas isu-isu yang menyangkut diri Allah itu sendiri. Misalnya, kita merumuskan pandangan tentang topik-topik seperti sifat Allah, kemahakuasaannya, kemahahadirannya, dan kekudusannya. Kita menyebut topik-topik ini sebagai studi teologi menurut arti harfiahnya. Allah sendiri menjadi objek yang kita pelajari. Di sisi lain, sebagaimana Aquinas memakai istilah itu, teologi juga adalah studi tentang objek lain apapun yang berhubungan dengan Allah atau merujuk kepada Allah. Topik-topik ini dapat dibahas tanpa rujukan khusus kepada Allah, tetapi para teolog melaksanakan tugas mereka dengan menghubungkan berbagai pokok permasalahan dengan Allah. Misalnya, eskatologi atau studi tentang akhir zaman adalah suatu topik penting dalam teologi. Doktrin dosa, penebusan, dan bahkan topik-topik seperti kehadiran Kristus di dalam perjamuan kudus termasuk dalam rubrik teologi, meskipun hal-hal tersebut sebenarnya bukan teologi menurut arti harfiahnya. Dengan orientasi dasar yang digariskan oleh Aquinas ini, ada baiknya kita mendengarkan sesuatu yang mirip dengan itu dari teolog Protestan Charles Hodge. Walaupun reformasi Protestan mengubah banyak hal bagi tubuh Kristus, reformasi Protestan tidak membuat perubahan besar terhadap definisi dasar teologi. Charles Hodge dari Princeton, yang hidup dari tahun 1797 sampai 1879, mendefinisikan teologi demikian di dalam bab pembukaan bukunya Systematic Theology. Teologi adalah sains tentang fakta-fakta pernyataan ilahi sejauh fakta-fakta tersebut menyangkut natur Allah dan relasi kita dengan Dia. Mari kita kemukakan beberapa dimensi dari definisi teologi ini. Pertama, definisi Hodge sangat mirip dengan definisi Aquinas, tetapi kita harus mencatat bahwa ia secara eksplisit menyebutkan pernyataan. Teologi berkenaan dengan fakta-fakta pernyataan ilahi. Tentunya, Aquinas juga berusaha untuk mengandalkan pernyataan dari Allah, tetapi definisi Hodge menyingkapkan perhatian yang khas dari kaum Protestan, yaitu penekanan pada pentingnya pernyataan Allah, khususnya Alkitab, sebagai sumber utama untuk teologi. Kedua, penting juga untuk diperhatikan bahwa seperti Aquinas, Hodge mendeskripsikan teologi sebagai suatu sains. Ia memandang teologi terutama sebagai sebuah disiplin akademis. Bahkan, Hodge memakai metode ilmu pengetahuan alam atau fisika pada zamannya sebagai model untuk diikuti oleh para teolog. Dengarkanlah cara ia menyatakan hal ini di dalam halaman pembuka dari bukunya Systematic Theology. Alkitab bukanlah suatu sistem teologi, sama seperti alam bukanlah suatu sistem kimia atau mekanika. Di dalam alam, kita menemukan fakta-fakta yang harus diselidiki oleh ahli kimia atau filsuf mekanika untuk menemukan secara pasti hukum-hukum yang menentukan keduanya. Jadi Alkitab mengandung kebenaran yang oleh para teolog harus dikumpulkan, disahkan, ditata, dan ditampilkan dalam relasi internalnya terhadap satu sama lain. Bagi Hodge, tugas para teolog adalah menggunakan Alkitab sebagai data dan meneliti, menguji, serta mengkoordinasikan data itu, mirip seperti yang akan dilakukan oleh ilmuwan abad ke-19 dalam bidang-bidang lainnya. Ia juga percaya bahwa kesimpulan dari para teolog harus diterapkan ke dalam kehidupan Kristen.
Tetapi seperti Aquinas, Hodge cenderung menyerahkan penerapannya ke tangan para rohaniwan dan gembala sidang, sehingga membatasi tugas aktual teologi formal, terutama pada para akademisi dan para mahasiswa mereka. Di tempat ketiga, kita melihat Hodge juga mengklaim adanya dua topik utama dalam teologi. Dalam berteologi, kita terutama memusatkan perhatian pada sifat Allah dan relasi kita dengannya. Pembagian teologi seperti ini mirip dengan definisi Aquinas, yang membedakan antara teologi menurut arti harfiahnya dengan teologi secara umum. Sesudah melihat definisi teologi dari Aquinas dan Hodge, akan membantu jika kita melihat definisi ketiga. William Ames, teolog Puritan yang berpengaruh yang hidup pada tahun 1576 sampai 1622, berbicara tentang teologi dalam cara yang agak berbeda. Di bagian pembukaan dari bukunya Marrow of Theology, ia berkata bahwa inti teologi adalah doktrin atau pengajaran tentang hidup bagi Allah. Pandangan Ames tentang teologi berbeda dengan pandangan yang telah kita lihat paling sedikit dalam dua hal. Pertama, definisinya tidak memakai kata sains. Ames memang mengatakan bahwa teologi adalah doktrin atau pengajaran. Maksudnya, teologi adalah pengejaran intelektual terhadap konsep dan ajaran. Tetapi, ia tidak menekankan hubungan erat antara teologi dengan disiplin akademis lainnya seperti yang tersirat dalam definisi Aquinas dan Hodge. Kedua, meskipun Ames menegaskan bahwa teologi adalah studi tentang doktrin, perhatikan apa yang ia nyatakan sebagai topik dari studi tersebut. Hidup bagi Allah. Aquinas, dan sampai batas tertentu Hodge juga, berfokus pada teologi sebagai kumpulan fakta dan gagasan, tetapi Ames menekankan bahwa teologi mencakup bagaimana seseorang harus hidup bagi dan untuk Allah. Ketimbang membatasi teologi terutama pada pengejaran intelektual dan faktual, Ames memandangnya dengan orientasi kepada pengalaman atau eksperiensial yang oleh kaum Puritan disebut eksperimental, ke arah cakupan yang lebih luas dalam kehidupan orang percaya. Baginya, teologi, sumsum dari teologi, dilakukan ketika pandangan yang lebih luas ini menjadi fokusnya. Teolog kontemporer John Frame memiliki pandangan yang sejalan dengan Ames. Dalam bab ketiga dari bukunya The Doctrine of the Knowledge of God, Frame mendefinisikan teologi sebagai penerapan firman Allah oleh pribadi-pribadi ke semua bidang kehidupan. Dalam hal tertentu, Frame setuju dengan Aquinas dan Hodge sebab di bagian lain, ia mendefinisikan penerapan sebagai ajaran atau doktrin. Namun demikian, sebagaimana yang ia katakan di bagian lainnya, bagi Frame, mengajar adalah tindakan menggunakan Alkitab untuk memenuhi kebutuhan orang. Teologi bukan sekedar memikirkan isu-isu tradisional yang relatif akademis. Sebaliknya, teologi adalah penerapan, yaitu menerapkan ajaran Alkitab kepada lingkup kehidupan yang luas. Sesudah kita melihat 4 definisi teologi yang berbeda tadi, kita akan membandingkan berbagai perspektif atau kecenderungan yang diwakilinya. 4 definisi ini menyingkapkan 2 perspektif yang berharga yang dimiliki oleh para teolog terhadap disiplin mereka. Kita boleh menyebut perspektif yang pertama sebagai orientasi akademis dan yang kedua sebagai orientasi kehidupan. Di satu sisi, Aquinas dan Hodge mewakili orientasi akademis dalam teologi. Pandangan mereka mewakili cara mendefinisikan teologi dari kebanyakan teolog Kristen. Secara sederhana, mereka mendefinisikan teologi dengan cara-cara yang sesuai dengan etimologinya atau latar belakang linguistik dari kata teologi. Istilah Yunani theos berarti Allah dan membentuk bagian pertama dari istilah teologi. Dan dalam konteks ini, kata Yunani logos berarti sains atau doktrin atau studi tentang sesuatu, dan ini membentuk bagian kedua dari kata teologi. Jadi secara etimologi, kata teologi mengandung pengertian doktrin atau studi tentang Allah. Hampir tidak ada teolog Injili yang tulus yang akan berkata bahwa sekedar mempelajari tentang Allah
harus menjadi tujuan akhirnya. Kebanyakan orang percaya memahami bahwa teologi seharusnya diterapkan ke dalam kehidupan mereka bagaimanapun caranya. Tetapi penerapan kerap dilihat sebagai hal yang tidak esensial bagi teologi formal, tetapi sebagai langkah kedua, yang kadang disebut sebagai teologi praktika, sesuatu yang kita kerjakan sebagai usaha sekunder sesudah kita membereskan isu-isu yang akademis dan ilmiah di dalam teologi formal. Akibatnya, seringkali teologi formal dapat dilakukan dengan sedikit sekali memperhatikan kehidupan secara umum. Teologi tetap merupakan wilayah di mana hanya sedikit orang yang memiliki bakat akademis dapat melibatkan diri sampai pada taraf yang signifikan. Semacam etos ahli intelektual berkembang dalam teologi. Di sisi lain, definisi yang telah kita lihat dari Ames dan Frame mewakili pandangan minoritas yang penting, yaitu orientasi teologi kepada kehidupan. Selalu ada beberapa teolog yang telah menganggap teologi tidak mungkin dilepaskan dari lingkup kehidupan yang lebih luas sebagai orang percaya. Tetapi di masa lalu, relatif sedikit teolog berpengaruh yang telah memegang pandangan ini. Akhir-akhir ini, makin banyak teolog telah mulai menolak konsep bahwa teologi harus sekedar memperhatikan masalah-masalah intelektual. Mereka sudah melihat teologi formal bukan saja sebagai suatu dasar intelektual atau akademis bagi kehidupan Kristen, tetapi sebaliknya, sebagai disiplin yang secara mendalam dan hakiki berkenaan dengan kehidupan bagi Kristus. Ada banyak alasan mengapa pandangan minoritas ini makin menerima dukungan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagian dari alasannya datang dari teologi dan bahkan dari Alkitab sendiri. Tetapi, kita juga harus menyadari bahwa sebagian dari kesepakatan yang berkembang ini berasal dari kecenderungan dalam kebudayaan Barat yang telah dengan tepat mempertanyakan kemampuan para pakar untuk tetap bersikap objektif, terlepas dari bidang keahlian mereka. Sebagai contoh, para ilmuwan dan para profesional medis yang telah dianggap sepenuhnya objektif, kini dipandang sebagai orang biasa. Secara teratur, kita mempertanyakan opini mereka dengan cara yang tidak akan terbayangkan beberapa dekade yang lalu. Dan dengan cara yang kurang lebih sama, gereja kini menyadari dengan lebih jelas bahwa betapapun cemerlangnya para teolog, mereka tetaplah manusia biasa. Betapapun mereka mungkin mengklaim bahwa mereka adalah pengamat yang objektif terhadap fakta-fakta, pandangan mereka sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup mereka. Akibatnya di masa kini, pendekatan akademis murni kepada teologi makin kurang dihargai, dan kebutuhan akan penerapan terlihat jauh lebih jelas ketimbang sebelumnya. Dengan mengingat kontur akademis dan teologi yang berorientasi pada kehidupan ini, kita akan melangkah mundur dan membuat beberapa evaluasi pendahuluan. Ada gunanya kita bertanya, apa manfaat dan kerugian yang ada dalam masing-masing kecenderungan? Apa saja dampak positif dan negatif dari orientasi akademis dan orientasi kehidupan dalam teologi yang formal dan serius? Pertama-tama, kekuatan terbesar dari pendekatan akademis ialah bahwa hal ini memanfaatkan salah satu pemberian Allah yang sangat berharga bagi umat manusia, yaitu kemampuan rasional kita. Allah telah memberikan kapasitas intelektual kepada manusia, dan Ia mengharapkan para teolog memakai kemampuan-kemampuan tersebut dalam mengejar kebenaran. Di seluruh Alkitab, orang-orang berhikmat ditinggikan karena mereka memakai keahlian intelektual mereka di dalam takut akan Allah, merenungkan dengan hati-hati natur dari kebenaran, dan memformulasikan kepercayaan sebagai hasil dari pencarian rasional ini adalah bagian hakiki dari apa artinya memiliki hikmat. Salomo berhikmat sebab ia memakai keahliannya untuk mengkaji berbagai hal. Dengarkanlah paparan tentang Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 dan 31 berikut. Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Dalam pemahaman ini, sastra hikmat di dalam Alkitab secara terbuka mendorong kita untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan kita untuk berpikir secara logis.
Bahkan Rasul Petrus memuji Paulus dengan mengakui bahwa teologinya itu rumit secara intelektual. Hal ini dikatakannya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16 berikut. Paulus, saudara kita yang tercinta, sudah menulis kepadamu dengan kebijaksanaan yang diberikan Allah kepadanya. Dalam semua suratnya, Paulus menulis beberapa hal yang sukar dipahami. Penekanan intelektual atau akademis dalam teologi tradisional tidak menentang gagasan Alkitabiah tentang teologi yang baik. Sebaliknya, pemikiran yang ketat adalah kekuatan besar dari teologi tradisional. Meskipun demikian, kita harus secara seimbang menekankan bahwa di dalam fokus akademis dari teologi terdapat bahaya yang mengintip. Sayangnya, pada kenyataannya, teologi tradisional seringkali sedemikian berorientasi pada isu-isu konseptual atau akademis, sehingga kehidupan para teolog di luar perpustakaan sedikit sekali diperhatikan. Mencapai formulasi ide yang tepat dengan mudah menjadi tujuan akhirnya sedemikian rupa, sampai kerap orang dianggap sebagai teolog yang baik hanya karena mereka tahu banyak tentang pokok-pokok teologis. Tetapi kadang-kadang harus kita akui bahwa teolog yang baik belum tentu adalah orang yang baik. Sedihnya, deskripsi ini berlaku untuk terlalu banyak orang yang dikenal sebagai teolog yang baik. Mereka dapat mengumpulkan dan menyusun fakta-fakta tentang Allah dan kehidupan Kristen dengan keahlian yang luar biasa. Tetapi mereka gagal memberikan tingkat perhatian yang sama kepada kehidupan dalam terang iman Kristen. Bagaimanakah kita bisa tiba pada keyakinan bahwa seseorang dapat menjadi teolog yang baik tanpa menjadi orang yang baik? Itu terjadi ketika kita menggunakan definisi teologi yang sekedar meliputi kegiatan akademis, ketika kita beranggapan bahwa berteologi berarti belajar dengan baik, menulis dengan baik, dan mengajarkan ide-ide yang benar. Sayangnya hal ini masih terus menjadi kecenderungan yang menopang sebagian besar pendidikan teologi formal pada masa kini. Fakta bahwa seminari teologi hampir secara eksklusif mengandalkan pengalaman di ruang kelas untuk menyiapkan para pelayan Injil, menyingkapkan bahwa kita masih percaya bahwa berteologi sebagian besar dapat dilakukan tanpa sungguh-sungguh menghidupinya. Kita juga harus menyadari bahwa ada manfaat dan kerugian dari teologi yang berorientasi pada kehidupan. Bagaimanakah kita harus menilai konsensus yang semakin berkembang ini, bahwa teologi harus lebih dikaitkan secara langsung dengan kehidupan di luar studi? Pertama-tama, kekuatan terbesar dari pendekatan teologi ini ialah bahwa hal ini mendorong kita untuk mencermati beberapa nilai Alkitabiah yang penting. Kita semua mengenal nas-nas seperti Yakobus pasal 1 ayat 22, di mana pada ayat tersebut Yakobus menulis, "Jangan hanya mendengar firman, dan dengan demikian menipu dirimu sendiri. Lakukanlah apa yang dikatakannya." Kemunafikan intelektual dari banyak teolog sepenuhnya dikesampingkan oleh kata-kata Alkitab ini. Teologi yang baik akan memimpin kepada kehidupan yang tepat, dan bukan semata-mata pembelajaran yang tepat. Bukankah ini yang Paulus maksudkan ketika ia mengatakan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 berikut, "Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun." Juga di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 2, "Sekalipun aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Kita sesungguhnya tidak memenuhi standar Alkitabiah jika kita hanya berkonsentrasi untuk mempelajari teologi dengan cara yang objektif dan konseptual. Sebaliknya, teologi yang mengesahkan nilai-nilai Alkitab akan menjadi teologi yang memberi bobot kepada apa yang kita percayai. Walaupun begitu, pada saat yang sama, orientasi kehidupan dalam teologi juga menyodorkan bahaya yang serius. Orientasi ini memunculkan risiko serius berupa anti-intelektualisme. Karena pada masa kini, banyak kaum Injili sama sekali tidak mempercayai sisi intelektual dari teologi. Mereka menentang usaha untuk mempelajari doktrin teologis dengan teliti. Mereka benar-benar memandang teologi formal tradisional yang berorientasi akademis berbahaya bagi kehidupan Kristen. Kita semua pernah mendengar orang yang tulus berkata begini, "Saya pikir Anda tidak perlu terlibat dengan doktrin, itu hanya akan mengalihkan pikiran Anda dari Kristus." Atau mungkin Anda pernah mendengar orang berkata begini, "Kamu tidak perlu belajar teologi untuk menjadi pemimpin gereja."
Yang kamu perlukan hanyalah pimpinan roh. Dan baru-baru ini saya mendengar kekristenan intelektual adalah kekristenan yang mati. Orang-orang percaya yang bermaksud baik ini terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap teologi tradisional yang berorientasi akademis. Mereka menolaknya demi pendekatan iman yang anti-intelektual. Apapun bentuknya, kita semua harus menolak bahaya serius anti-intelektualisme dalam gereja. Sebab hal ini sudah pasti akan memimpin kepada ajaran-ajaran sesat dan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang iman Kristen, yang niscaya mendatangkan konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan bagi kehidupan banyak orang percaya. Paulus menyadari bahaya ini ketika ia memperingatkan Timotius dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15 berikut. Berusahalah sekuat tenaga untuk mempersembahkan dirimu kepada Allah sebagai seorang yang diperkenan, seorang pekerja yang tidak perlu merasa malu dan yang dengan benar mempertanggungjawabkan perkataan kebenaran. Masing-masing kita harus memperhatikan dengan seksama cara kita mendefinisikan teologi. Sebagian dari kita secara alamiah lebih condong kepada pandangan teologi yang berorientasi akademis, sehingga mengabaikan aspek-aspek lain dari kehidupan. Yang lainnya condong kepada orientasi kehidupan sambil mengabaikan perkara-perkara intelektual. Untuk menghindari kedua ekstrim ini, kita harus mengakui bahwa sama-sama ada bahaya dan nilai dalam kedua orientasi tersebut. Jalan hikmatnya adalah dengan menerima kedua perspektif bersama-sama, kita memerlukan teologi untuk pengetahuan akademis, sekaligus teologi untuk kehidupan.